Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Kenabak 17. Di vlog kami kali ini adalah seputar informasi berbagi cerita di seputaran ikan koi yang dipelihara. Nah, kali ini di vlog kami membahas ada apa dengan ikan koi yang sudah berusaha dilakukan pengobatan untuk ikan koi yang lemah. Ternyata baru tahu di akhir dari hari kedua ada hal yang di luar dugaan. Ada apa? Ikuti terus channel Keluarga Kenabak 17. Teman-teman, ini adalah ikan koi yang berjenis cagoy. Ini adalah ikan koi. Nah, ternyata terlihatlah ikan koi yang dipegang sama saya ini, teman-teman, ada treatment, sedang melakukan treatment. Ternyata setelah lemas dan kita lakukan upaya, ini sudah tidak kuat lagi dan innalillahi ini ikannya wafat atau tewas. Nah, teman-teman, ada apa? Nah, saya memeriksanya karena kemarin lemah. Biasanya kalau udah di terapi ini karena ada perubahan kulit ya. Ini apa adanya di channel berbagi cerita, jadi tidak bermaksud untuk hal lain karena ini adalah fakta. Nah, ini ikan koi ternyata ada beberapa yang terkena benturan atau kita baru tahu seperti ini, teman-teman. Nah, ada kemungkinan lain. Nah, tapi ikannya sehat waktu itu. Nah, kemarin 2 hari yang lalu tuh masih sehat. Ternyata lemas malamnya itu ke pinggir sakit. Nah, saya ingin tahu, biasa kalau ikan koi sudah menggunakan obat seperti ini namanya red blue dog. Nah, ini seperti ini obatnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Biasa kalau saya menggunakan red blue dog ini dengan takaran seperti ini, ikan yang terkena bercak atau spot atau ada parasit di kulitnya atau jamur, minimal bercak merah ya. Kalau bercak merah, ikannya merah-merah itu langsung kembali kulitnya bersih lagi. Itu beberapa hari, biasa 3 hari. Tiap hari mengganti air rutin. Nah, kali ini setelah saya baru mengganti air 3 kali ya. Yang pertamanya itu 1 hari 2 kali, 12 jam menjelang masih bersih, dan ininya 3 kali mengganti. Di hari kedua 2 kali mengganti, dan di hari kedua ini sudah mulai tidak tahan. Malam tadi masih jalan begini nih, teman-teman. Nah, masih begini pelan tapi lemas ya, lemas. Akhirnya saya lihat ternyata kemarin itu saya curiga ini ada sesuatu yang saya bilang kalau ikan sudah ngap-ngapan, sudahnya nggak tahan. Nah, ini namanya jamur insang. Nah, ini sudah seperti sisir. Nah, kalau sudah seperti sisir seperti ini dan matanya sudah ke dalam, tidak membuka lebar, artinya menyempit ke dalam sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di daerah sekitar sini matanya itu sudah ke dalam. Kalau ikan koi yang matanya keluar itu insya Allah sehat ya. Nah, ini saya bicara padanya. Nah, saya periksa kan. Nah, ini ternyata ada jamur. Berarti, teman-teman, kita pada saat membeli itu tidak bisa membuka insangnya seperti ini, melihatlah minimal, karena sulit sekali kalau ikan kita pegang dan kita ingin lihat ada apa dengan insangnya seperti ini ada sulit ya. Nah, tapi karena memang apa adanya ya, kita coba sudah melakukan terapi ini, pengobatan untuk ikan.
ikan kan bermaksud kita sembuhkan ya. Kita bermaksud menyembuhkan dengan metode yang sudah ada, namun prakteknya kan upaya. Nah, hasilnya kita serahkan pada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala ya. Karena setiap yang bernyawa itu pasti mati. Nah, itu adalah ketentuannya. Pasti akan menerima kenyataan kematiannya. Kapan waktunya kan tidak tahu. Nah, ini termasuk hewan pun begini. Nah, ini ternyata kita ikhtiar kan, kita obati. Ternyata memang lemahnya ini karena pengaruh dasarnya ikan terkena parasit jamur insang, maka ikan koi akan tidak nyaman dalam bernapas, dan tentunya penyakit jamur insang ini pusatnya yang diserang pada saat ikan terkena alat pernapasannya seperti ini, karena ikan kan bernapas dengan insang. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini jamurnya jelas. Nah, teman-teman, saya akan lihatkan dengan cahaya lampu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah terlihat bercak seperti ini, wow, ternyata jamur insang ini sudah masuk ke 1, 2, 3 lapis insangnya. Nah, kita akan hitung teman-teman. Lapisan pertama saya sudah angkat, sudah seperti sisir, habis. Lapisan kedua, nah ini lapisan kedua. Lapisan kedua juga sudah habis di bawah tuh. Nah, ini lapisan ketiga, ada 2 lapisan nempel. Nah, artinya yang semestinya insangnya itu merah kalau sehat ya teman-teman. Nah, ikannya seperti ini merah. Tapi kalau sudah ada seperti ini, nah ini adalah penyakit parasit insang jamur yang memang dia akan menggerogoti. Nah, sangat merugikan. Nah, dengan menggerogoti bagian-bagian yang merahnya itu, maka tidak kuat. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi teman-teman. Nah, ini adalah fakta. Wah, ini lebih parah lagi. Ini hampir, yang tadi mungkin 25%. Kalau ini hampir menyeluruh. Nah, jadi gini, bukan hal yang kita takutkan, tapi ini kita harus ngambil resiko juga, dan kita harus menerima kenyataan. Nah, teman-teman, sahabat channel Keluarga Kenapak 17 yang baru nonton, ini adalah seputar cerita berbagi informasi dalam hal merawat ikan koi. Nah, kalau terkena spot atau bercak merah, biasanya kalau menggunakan air dengan red blue dog, melarutkan salah satu obat ya, red blue dog, itu saya puasakan ikannya, dan hanya dengan air atau menggantikan air kalau sudah buihnya memutih ini sampai menebal dan sudah mulai ada hitam-hitam di atasnya, itu biasa saya ganti air. Nah, itu ada yang 3 jam, 6 jam, ada yang sampai 10 jam baru bisa diganti. Itu tergantung dari mendekati proses kesembuhan kalau kena bercak merah. Nah, biasanya itu akan putih kembali, sisiknya normal kembali, kulitnya ya. Tentunya yang diantara yang putih atau diantara yang berwarna itu bisa ada bercak merah, dia akan kembali normal. Dan kalau sampai ke sekitar sirip ekor, itu biasanya akan menjadi normal kembali, baru kita angkat, bersihkan. Nah, ini biasa saya begitu lakukan, dan ikannya ada yang sudah membuktikan sehat dan sekarang udah besar, ada teman-teman. Nah, itu dulunya dirawat ya. Nah, ini kalau sudah terkena jamur insang, ini menandakan kualitas ikan di petani patut diragukan. Nah, mohon maaf nih, kenapa patut diragukan? Karena mungkin kurangnya menjaga kesehatan dari merawat pembesaran ikan. Nah,
gitulah. Jadi kalau beli ikan kita memang harus hati-hati, tapi juga tidak menyalahkan. Ini udah resiko ya, jadi udah resiko pada saat membeli ikan kita tidak lihat insangnya seperti apa. Tapi kalau sudah tahu begini kan teman-teman, ini membuktikan kita upaya sudah dengan treatment, tapi ternyata kalau memang ada teman-teman yang sudah tahu dan menganjurkan dengan ini langsung jamurnya hilang, langsung sembuh. Nah itu biasanya kan di karantina. Ini yang merahnya kan masih ada tuh, banyak tuh. Yang normalnya ini tapi sudah kena. Nah udah kena, dia lemah dan akhirnya tewas. Demikian teman-teman, informasi seputar ikan koi, berbagi cerita gimana pengalaman dalam merawat ikan koi saat kita membeli ikan koi, berharap sehat dan terus bisa kita besarkan. Namun kenyataan lain, mendapatkan ikan dengan adanya terkena jamur insang. Ini saya sering mendapatkan ini teman-teman, namun kembali lagi itu sudah resiko dalam memberikan. Kalaupun ada yang tahu tayangan ini dan merasa solusi yang terbaiknya gimana untuk mencegah hal ini terjadi, yaitu memeriksa saat membelikan, bertanya kesehatannya dan tidak menerima ikan yang berjamur insangnya. Demikian teman-teman, terima kasih banyak, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di Pasar Ikan Hias Koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.